Di slide kelima, what is the main idea of each paragraph? Discuss in your group and provide the reason as well. Oke, jadi ini kita mau battle, mau buat pertandingan antara grup 1 dan grup 2. Jadi masih ingat kan grupnya yang kemarin yang udah Miss bagi? Iya, yang presentasi, yang presentation. Jadi, ini menentukan main idea dari setiap paragraf. Jadi masing-masing diskusi dulu, silakan terserah mau pakai Facebook, mau pakai apa, boleh. Setelah itu diberikan jawaban yang lengkap. Jadi misalnya paragraf 1, idenya ini, yang kedua ini, begitu. Ini cuma sedikit kok. Yang grup 1, activity 2, cuman ada 1, 2, 3, 4 paragraf doang. Oke. Activity 2 di halaman 4.4. Ini sudah buat kan? Oke, jadi yang grup keduanya activity 3 yang di bawahnya. Ini juga ada sekitar 5 tapi dia singkat kok. Ya, silahkan dikerjakan, Miss kasih waktu sekitar 5-10 menit. Ini ada kunci jawabannya, tapi tadi yang seperti Miss bilang harus kreatif. Kalau misalnya itu sesuai, silahkan itu aja langsung dibuat. Tapi kalau misalnya mau dimodifikasi, jelaskan alasannya kenapa. Iya, betul, kayak yang tadi, Mbak. Ayo silahkan yang kalau misalnya lupa grup atau apa diingetin teman-temannya. Ya, Mbak Linda, ini yang belum mudeng yang mana ya? Ini sekarang kita di bagian tugas. Tadi kan kita sudah bahas skimming untuk mencari main idea setiap paragraf, Mbak. Jadi sekarang ini latihannya boleh dibuka halaman 4.4 sampai 4.6. Jadi kalau kemarin Mbak Linda di grup mana yang kemarin Miss bagi untuk presentasi, silakan kerjanya di grup. Jadi tentukan setiap paragraf itu main idenya apa. Grup 1 kan activity 2. Udah lengkap kok di situ. Mana lagi yang belum jelas? Oke, silakan dimasukin grupnya.
Yes, halo. Baca apa nih? Belum. Oh, Mbak Mimi. That's okay. Ini kita bahas skimming untuk menentukan main idea dari setiap paragraf. Jadi, sekarang kita sudah di bagian latihan. Kemarin Mbak Mimi di grup 1 apa grup 2? Yang untuk presentasi. Oke, grup kedua berarti dikerjakan aktivitas 3, paragraf 4.5. Menentukan main idea dari setiap paragrafnya. Gitu. Halaman 4.5. Okay, that's okay. Ya, 2 menit lagi ya. Setelah itu dipresentasikan. Okay, time is up. Halo. Untuk ke grup 1 dan grup 2, silahkan. Ya, silahkan untuk grup 1. Hanya ada 4 paragraf loh. Ayo. Boleh dilihat yang key answers, ada kunci jawabannya. Boleh, tapi diceritakan. Yes, go. Waduh. Ayo, come on. Otherwise we cannot finish the slide. Ntar kalau misalnya kelamaan. Yes. Why? Okay. The second paragraph.
Oke. Next, ntar baru Miss kasih respon. Waduh, bagaimana ini cooperationnya ini? Bagaimana ini? Oke, langsung ke main idea-nya, langsung ke main idea. Iya. Oke. Next. Paragraf 4 jawaban dari grup 1 apa? Child. Okay, thank you for the first group for expressing your ideas for this activity too. Terima kasih ya sudah berikan pendapat. Jadi untuk beberapa paragraf sudah benar, tapi ada juga paragraf yang masih perlu diperbaikin. Revisi, iya benar. Yang pertama yang perlu direvisi menurut Miss itu paragraf pertama. Tadi Mas Tri bilang kan itu yang it is my own experience kan. That a child growing up without a father is a child left with a lifetime of wandering. Jadi di situ Miss setuju bahwa paragraf pertama adalah main idenya. Tapi seperti yang Miss katakan tadi harus dimodifikasi Mas. Jangan langsung di copy bulat-bulat gitu loh. Jadi diganti kata-katanya. Jadi kira-kira tentang apa ini kan maksudnya berarti yang no father kan, yang seorang anak yang sudah tidak memiliki ayah gitu ya ceritanya kira-kira. Dia tumbuh besar tanpa ayah. Jadi kira-kira disederhanakan kalimatnya jadi gimana Mas Ri? Menurut Miss itunya nggak usah diikutin. Langsung ke bagian intinya apa? Now the father is a child wandering. Yes, good. Itu adalah main idenya. Jadi seorang anak yang tumbuh ataupun besar tanpa ayah itu adalah pastinya anak itu akan hidup dengan penuh bertanya-tanya, kenapa ya aku nggak punya ayah, pasti kayak begitu. Itu intinya. Jadi like next time hati-hati, nggak perlu di copy paste semua kata-kata yang tidak terlalu penting ya. Nomor 2 dan 3, paragraf kedua dan ketiga udah benar, bagus. Yang terakhir tadi, the child has every right, itu kan di kalimat pertama kan ya. Ini langsung jangan sampai terlalu panjang. Tadi kan dibaca sampai yang ke titik kan, we learn to resent you, so it is not allowed. Jadi kalau main ID itu idealnya tidak boleh sampai lebih dari 10 atau 15 kata begitu. Ini kan sudah lebih dari 15 kata.
Iya, sampai ke one another. Gitu. Oke, berarti untuk ini nanti baru saya kalkulasi ya. Ini kan tadi berarti 2 ada yang perlu direvisi, 2 sudah benar. Lanjut ke grup 2. Yes, your turn now. Yes. Yes. Ya, silakan untuk activity 3. Paragraf pertama. Langsung ke jawaban ya, langsung ke main idea. Okay, what is that? Oke, paragraf kedua. Nanti nanti bisa rampungkan ya. Sekarang kita dengar dulu merekanya. Saya keep dulu pertanyaannya. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Yes, next Miss skip dulu, nanti baru Miss kasih evaluasi yang paragraf 3. Yes. Yes, you can read it. Okay, next, the fourth. Yes. Mhm. Okay. Okay, good. Sorry, berarti cuma ada 4 paragraf ya. Ini letaknya aja yang beda. Ya, Miss, yang pertama tadi pertanyaan dari Mas Tri, boleh nggak itu untuk main idea-nya berupa paragraf? Berupa pertanyaan. Jadi originally ataupun pada umumnya itu harus berupa pernyataan untuk main idea. Iya. Gimana buatnya? And then? Ya, jadi untuk paragraf 1 ini silakan direvisi. Untuk main idea-nya itu adalah yang di last line, di baris terakhir. Tapi kalau misalnya mau yang paragraf terakhir, bukan paragraf terakhir, kalimat terakhir, you may feel depressed and cannot explain why. Tapi kalau mau lebih kreatif, boleh disebutin karena ini kan tentang tentang depresi atau trouble gitu. Jadi misalnya dibuat when you are having trouble, you may feel depressed and cannot explain why, seperti itu. Oke ya.
ini lebih menjelaskan misalnya kalau kita mengalami trouble. Jadi kita itu akan merasa kita seperti merasa tidak suka dengan lingkungan kita, we feel not happy with our body, seperti itu. Jadi kita itu di trouble. Jadi kita akan merasa depresi, tapi kita nggak tahu kenapa depresi gitu. Untuk yang nomor 2 tadi, ya nomor 2 bagus untuk kreativitasnya. You have a lot of things going on in your life. It means that apa tadi ya, pokoknya dia di first line kan. Ya, nomor 3 culture shock can cause. Itu yang berisik siapa? Saya boleh mute dulu ya. Oke, untuk yang paragraf ketiga, culture shock still ya, yang nggak berisik tolong di ini dulu ya, biar nggak mengganggu teman yang lain. Ya, jadi paragraf ketiga tadi culture shock benar, can also cause feelings of sadness. Kemudian feeling sad is normal. Jadi yang grup 2 yang perlu direvisi ada 1. Ya, yang pertama tadi. Oke, berarti untuk battle-nya grup 2 ya, yang memenangkan penemukan main idea secara benar. Oke, terima kasih. Nanti silahkan dicatat nama-namanya di grup 2. Sekarang kita lanjut. Untuk summary, main idea dapat ditentukan setelah kita mengetahui topik pembicaraan dalam suatu paragraf, seperti yang Miss Info tadi. Kalau misalnya kita sudah tahu apa yang dibicarakan, kita bisa tahu apa main idenya. Now next for the best title. Jadi tadi yang pertama kita sudah tahu cari main idea. Sekarang kita mau cari kita mau skim untuk menentukan judul yang tepat. Kita buka halaman 4.16. 4.16 sama ya. Ya, di situ ada teks. Jadi dijelaskan bahwa bagaimana kita menentukan judul yang tepat gitu. Kita bisa baca di Nintendo CO yang itu. Itu adalah seperti nama perusahaan ya. It charismatic president, Hiroshi Yamauchi. Jadi ini ada teks. Jadi kita diminta untuk menentukan judul yang tepat sesuai dengan teks ini, begitu. Coba masing-masing dibaca dulu dalam hati. Kemudian keterangannya kan ada jawaban A tidak tepat karena begini-begini, jawaban B salah, jawaban C tidak benar, jawaban D yang benar. Jadi ada komentar baru kita diskusikan. Silakan dibaca masing-masing. Oke, silakan yang izin. Halamannya udah ada di slide, Mbak, halaman 4.16. Silakan dibaca dulu. Ini kita diminta untuk menentukan judul. Jadi di sini keterangannya kan ada. Kita baca-baca dulu. Oke, kira-kira mengerti Mbak? Kenapa jawaban D yang benar? Halo? Ya, mengerti kenapa jawaban D yang benar?
Yang contohnya dulu yang dibaca ya, yang contoh. Jawaban yang paling kreatif malam ini. Ya, kenapa? Yes, what is that? And then, kenapa jawabannya bisa, Dek? Ini kita kan diminta menentukan kalau misalnya ini ada teks, judulnya yang tepat apa gitu. Jadi di sini katanya judul yang tepat itu Nintendo Change Players. Iya, benar. Jadi Presiden Hiroshi Yamauchi ya diganti sama Satoru Iwata. Jadi ini Nintendo ini adalah perusahaan yang mereka pimpin. Iya. Iya, benar. Jody first. No, Hiroshi bukan mengundurkan diri. Hiroshi bukan mengundurkan diri, tidak ada dikatakan itu mengundurkan diri. Memang mungkin karena bisa aja karena pensiun gitu. Artinya dia mundur begitu saja, bukan resigns. Makanya jawaban A salah kan, karena kalau di sini sih katanya kurang menarik perhatian, tapi itu juga sebenarnya bukan resigns, tapi memang karena dia mundur dan digantikan oleh Satoru Iwata. Yang kedua, Nintendo's boss is fired. Bosnya Nintendo itu kan nama perusahaannya, dipecat, tidak ada dikatakan dipecat kan? Iya, jadi salah. Jadi nomor yang bagian C, Yamauchi led the games empire for more than half century. Itu half then ada nggak dikatakan di situ? Ada ya, for more than half century. Tapi kalau untuk judul sepertinya kurang sesuai. Iya. Kita lanjut itu untuk contoh-contohnya nanti bisa dibaca. Ini summary-nya. Pastikan judul membuat orang tertarik membacanya karena menimbulkan keingintahuan. Jadi kalau terlalu panjang suatu judul juga orang nggak tertarik gitu. Judul itu harus merangkum informasi penting yang ada dalam suatu artikel. Untuk penjelasan lebih lanjut, sebentar. Oke, itu untuk menentukan judul. Gampang ya Mbak kalau untuk judul ya. Sepanjang kita mengerti isi teksnya, kemudian judulnya pastikan tidak terlalu panjang dan menimbulkan keingintahuan orang lain. Oke? Oke lah ya. Oke, ini ada scheme for finding the content of an article. Ini adalah bagian ketiga. Tadi yang pertama kita sudah merangkum main idea dan juga judul, sekarang content. Contohnya di page 426. Ya, page 426. Sudah ketemu ya, yang James Dilemma. Yes. Yang belum baca silakan paragraf pertama. Yes. Serious. By his. Yes, lanjut. Yes, he was beaten by his dad. No one knew.
Mhm. Oke, good. Next, itu contoh, itu kan paragraf pertama. Jadi kelanjutannya itu contohnya blank. Kita langsung baca ke paragraf selanjutnya. Silakan paragraf selanjutnya yang belum. Mhm. Residence, residence, arrested, Mr. Mhm. Oke, ya. Jadi ini adalah suatu cerita yang tidak komplit. Jadi kita diminta untuk menentukan kira-kira cerita itu tentang apa. Jadi pilihannya A. James was beaten up by his father. B. James defended his father no matter how pain it was. C. James' father had a serious drinking problem. D. James discovered that he had many internal wounds. Ya, yang manakah yang kira-kira cerita ini tentang apa sih dari A sampai D? Oke, Mas Tri bilang pembelaan. Yang lain? Good. Yang lain? Jadi antara A, B, C, D yang mana? Kan sudah memberikan pendapat pembelaan apa, tapi pilihannya yang mana kalau disuruh pemilih? Atau pilihannya yang E? Ya misalnya kayaknya, ya maksudnya mau dibuat. Ya memang nggak ada, tapi maksudnya kalau misalnya kan, aduh kayaknya dari A sampai D nggak ada yang cocok nih. Saya sebenarnya kalau disuruh bapak saya milih E misalnya gitu, terus kalimatnya apa? Yang kayak Miss bilang, bahasa itu bukan matematik yang benar atau salah gitu. Yang kita mencari yang lebih sesuai, tapi bukan berarti yang lain juga pasti salah, bukan seperti itu. Yang mana? Bingung atau ragu? Bingung ya. Jadi dari judulnya kan bisa dilihat James Dilemma, berarti ada dilemanya si James. Begitu, apa ya dilemanya? Berarti kan dia menyatakan antara ya, yes, no, atau gimana kan gitu. Jadi yang lebih cocok yang mana? Defended, membela atau mempertahankan. Setuju dengan ini, dengan modul kan bilang jawabannya B. Kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju kenapa? Mhm.
Tapi kan mhm, mhm. Oke, yes, good. Berarti setuju ya. Jadi jawabannya itu adalah B. Artinya dari judulnya kita bisa lihat si James ini dilema begitu, karena dia dipukul sama ayahnya. Jadi kenapa B? Karena kan itu yang paling berhubungan dengan dilema gitu. Dia tetap mempertahankan ataupun membela ayahnya walaupun dia merasakan sakit gitu. Mhm. Meskipun harus tertekan begitu. Kalau misalnya A itu kan memang benar dipukul, tapi setelah itu so what gitu. Kalau kita cuma pilih A, jadi apa maksudnya gitu. Kalau yang bagian C itu informasi tambahan benar, yang bagian D juga informasi tambahan, karena setelah dipukul pasti ada luka-luka begitu. Mhm. Ya, itu untuk menentukan skimming. Kalau misalnya kita baca cerita, kita nggak perlu baca ceritanya semuanya, kita baca dari yang awal, yang terakhir gitu, jadi kita bisa tahu ceritanya tentang apa. Kita move ke untuk exercise sepertinya. Sebentar ya. Oke. Ya, sebelum kita mengakhirin ini, kita lihat dulu exercise-nya. Jadi ini ada berapa orang? Ada 10 orang ya. Yes. Oke, jadi ini ada 7 aktivitas. Jadi dua-dua ya yang mengerjakannya. Activity 1 satu orang, activity 2 satu, semua satu-satu pilih gitu mau ngerjakan yang mana, dan ditentukan itu ceritanya tentang apa. Halamannya juga udah Miss buatin. Yes. Iya, terserah mau milihnya, terserah semuanya, silakan dipilih yang mana. Yes, sendiri-sendiri. Sekarang nanti PR-nya beda lagi, Mbak. Gampang, pokoknya ngerjainnya cuma berapa menit. Yes. Aduh, ada yang gelap-gelapan. Apa? Udah. Oh, to turn on it. Oh, I see. Because she's sleeping. So how can you read your laptop or read your book? And oh, okay. Are you okay? All right, good. Oh, okay. Mhm. Silakan ya, yang mana aja boleh pilih activity berapa, terserah, yang penting satu-satu orang begitu, dari yang activity 1 sampai yang formative test.
laptopnya blank. Waduh, nggak apa-apa, ntar lihat recordnya ya. Oke, nomor berapa, activity berapa? Oke, yes. Apa itu, tentang apa? Langsung ke jawaban boleh? The short story tell us about. Okay, why? Why did you answer that? Kenapa? Oh, sebentar ya. Ya, si Mbak Mimi dulu. After that, it will be yours. masih masih mukur ya. Oke, silakan. Oke, yes. My shadow, okay. Why? Nggak apa-apa, Mbak. Sorry? Pilih. Choice atau choice itu pilihan, kalau dia kata kerjanya choose. Apa itu? Exactly like him. Yes, the shadow is exactly like him. Yep. Good. That's correct. Next. You're welcome. Iya, oke. Ini kita sudah di slide 12, sebentar ya. Sudah di slide 12 dan kita masih punya sekitar 5 slide lagi, tapi di sini berupa exercise sebenarnya. Sebentar ya.
Jadi ini berhubung waktu kita juga sudah hampir habis untuk activity 1 ini, untuk yang exercise yang ini. Iya, sepertinya ini buat PR aja deh. Jadi bisa waktunya juga cukup mengerjakan. Tapi tidak, untuk pengerjaan PR-nya tidak lebih dari hari Minggu ya. Latest is Sunday. Jadi setelah yang lewat hari Minggu, Miss tetap kasih nilai tapi sudah dipotong sekian persen karena kan telat ngasih tugasnya. Activity 2 sudah tidak lagi. Jadi jawab mulai dari activity 1 sampai formatif 3. Berarti ya, ntar sebentar. Ini sebenarnya bukan ini sebenarnya tugasnya. Kalau untuk yang ini kan menentukan judul. Jadi Miss buat tugas yang ini aja deh. Karena kalau itu kan sudah ada yang jawab, sudah ada yang coba, tapi jadi nanti nggak bisa semua dikerjain. Ini nanti ada Miss kasih teks, ada 2 teks. Jadi yang pertama tentukan judul, yang kedua tentukan main idea setiap paragraf. Jadi ini ada 2. Optic phenomena that happens ini saat ini ada. Oh, bukan, tidak ada di modul. Ini Miss ambil dari sumber lain. Iya, jadi ini ada 1 paragraf, ini paragraf berikutnya. Setelah itu ada 1 lagi, ini yang pertama. Berarti hanya ada ini aja. Mulai dari slide 14. 14 ini petunjuknya, tentukan judul, tentukan main idea setiap paragraf. Oke ya, ini Miss langsung share ke Facebook. Kalau misalnya ada yang rajin banget ngerjain malam ini, bagus. Jadi besok tinggal kirim gitu. Kirimnya ke email, dibuat serapi mungkin karena ini nanti mau Miss buat untuk laporan ke pusat gitu. Salah satunya dari tugas-tugas kemarin itu juga udah dirangkum, tapi untuk yang ini biar ada yang tertulis begitu. Yes. Slide ya betul, slide 15 sampai 17. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, misalnya paragraf pertama main idenya apa gitu, yang kedua main idenya apa. Sebentar, kalau yang rainbow ada iya betul, itu kesimpulan. Kalau yang ke teks kedua ada 3. Yang ini ya, tadi tadi Mbak Rini tanya apa? Oh, sudah. Ada lagi? Gimana? Main idenya ya, atau main idenya tentuin dulu semua boleh. Setelah itu dirangkum, ini judulnya kira-kira apa. Kan tadi kita sudah ngomongin judul yang sesuai apa gitu. Ya, makanya dibaca dari yang slide 14. Ini kan ada petunjuknya. 1, tentukan judul. 2, tentukan main idea setiap paragraf. Bisa? Yes, understand. Usahakan 90 semua, paling dikit ya, paling kecil nilainya 90 ya. Ya, kerjakan sebaik mungkin. 110 ya, lebih dari sempurna berarti. Oke, ada lagi. Itu ntar next week aja, sebelum kita mulai pelajaran lain. Nanti Miss buat review dulu. Ya. Yes. What is that? Hampir mau makan pagi, Mas. Kalau makan malam udah lewat banget ya. Apanya?
Oke, sepertinya sudah mulai ngelantur-ngelantur kalau begitu pertanyaannya ya. Nah, malah nanya makan lagi. Ya, jadi untuk malam, oke, you're welcome. Ya, ini Miss upload langsung ke Facebook malam ini. Jadi silakan dilihat-lihat untuk besok dikerjakan. Terima kasih buat perhatian dan kerjasamanya. Semoga berguna. Untuk yang PowerPoint PPT-nya ya. Oke, alright, I will upload it soon. Alright, selamat beristirahat. Semoga lancar dalam minggu ini semua aktivitasnya ya. Oke, amin. Iya, sama-sama. Udah. lebih lebih sakit nggak punya gigi, Mbak. Aduh. Ya sudah kalau begitu, Miss ya, Miss off ya. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Good night.